243 sekali lagi, momen pengorbanan Xiao Wu. Tepat ketika semuanya tampak berjalan seiring dengan tindak lanjut dari tusukan tombak emas Silence Douluo, ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Serangan yang bahkan dia pikir tidak bisa dia cegah tanpa mempersiapkan dirinya, tiba-tiba menghilang tanpa tanda-tanda. Tepat pada saat ini, bunuh emas muncul di sisi tombak emasnya tanpa sedikit pun cara yang mengesankan. Di pantai, mata Tang San akhirnya mengeluarkan senyuman dan dia berkata dengan lemah, memasuki domain lawan dari elemen yang tidak diketahui adalah kegagalan terbesar seluruh pertempuranmu. O003C, memasuki domain lawan dari elemen yang tidak diketahui adalah kegagalan terbesar seluruh pertempuran Anda, O003E. Jelas, kata-katanya dimaksudkan untuk Silence Douluo. Tepat ketika Silence Douluo menerobos masuk ke ruang fantasi Ningrongrong, kekuatan roh Tang San juga terbang masuk, dan merasakan perubahan energi ke tingkat terbesar. Memang, penilaian Silence Douluo benar. Meskipun Tang San dapat menentukan arahnya melalui kekuatan spiritual, dia tidak dapat menentukan kemampuan tulang rohnya. Tapi, ketika Silence Douluo tanpa ragu memilih untuk memisahkan tubuhnya di dekat pilar suci setelah melancarkan serangan, Tang San menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki beberapa skema. Tampaknya dia bermaksud menggunakan pilar suci sebagai penutup untuk perpisahannya, tetapi dengan kekuatannya sebagai judul Douluo, jelas bahwa dia masih jauh dari tempat dia tidak dapat menahan transformasi avatar rohnya, dan melakukan ini adalah apalagi sangat berbahaya. Tapi Silence Douluo juga lupa bahwa dia berada di dalam ruang fantasi Ningrongrong. Meskipun Fantasy Space bukan domain bawaan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan dua domain besar Tang San, sebagai domain tulang roh, penggunaannya tidak hanya berakhir dengan membiarkan lawan menjadi tidak dapat mencari dengan kekuatan roh. Fantasy Space hanya memiliki satu utilitas, dan itu adalah kebingungan. Silence Douluo telah membuat penilaian terburuk yang mungkin terjadi di bawah pengaruh domain ini. Tekanan dari serangan Dai Mubai bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah kekuatan yang dibawa oleh serangan yang sebenarnya. Tetapi tekanan itu dipindahkan di bawah pengaruh domain pantasmal. Kekuatan dan serangan yang sebenarnya secara efektif dipisahkan. Kekuatan dan kehadiran datang dari satu arah, sedangkan serangan yang sebenarnya datang dari yang lain. Karena kekuatan datang langsung ke arah Silence Douluo dan Pilar Suci, itu benar-benar cocok dengan kelicikan lawan sebelumnya sehingga Silence Douluo tidak menaruh kecurigaan. Semua ini berada dalam kendali Tang San. Tidak peduli trik apa yang mungkin Anda gunakan, jika bukan pada Dai Mubai sendiri, lalu apa efeknya? Serangan Dai Mubai diluncurkan dari samping. Bahkan Sagot Douluo Bosaiksi akan memiliki dampak traumatis jika diambil sepenuhnya tanpa pertahanan. Jika bukan karena ini, lalu bagaimana lagi Silence Douluo akan merasakan bahwa kekuatan serangan Dai Mubai tidak kalah dengan skill roh kedelapannya. Orang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi seperti Master Roh yang murni ofensif. Boom! Cahaya keemasan yang hancur meledak dari ruang fantasi, dan pada saat yang sama, ruang itu sendiri perlahan menghilang. Domain Ningrongrong bukanlah domain bawaan, dan efeknya tidak dapat dipertahankan lagi setelah menggusur kekuatan serangan besar Dai Mubai. Tapi bagaimana itu penting? Tujuannya tercapai. Dai Mubai dan Ningrongrong berdiri benar-benar basah di platform pilar suci tombak laut. Di seberang tempat mereka berada, Silence Douluo yang terpisah dari tombaknya terengah-engah dengan napas berat yang dalam. Dia tidak jatuh ke tanah karena dia nyaris tidak menopang dirinya sendiri dengan tangannya meraih tombak yang retak, tetapi pakaian di tubuhnya ternoda merah oleh darah. Kata-kata Tang San bisa terdengar di kepalanya. Dia mengerahkan kekuatannya dan menoleh untuk menghadapinya, itu kamu. Tang San mengangguk dan berbicara dengan hormat, kekuatan senior benar-benar kuat. Jika berhadapan langsung, Mubai dan Rongrong bersama-sama pasti tidak akan cocok untukmu. Senior memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Meskipun senior kalah dalam pertempuran ini, itu berada di bawah kendali kerja tim kami berempat. Meskipun Oscar tidak bertindak, 3 sosisnya memberi Dai Mubai buff lebih lanjut, membuat kekuatan White Tiger Annihilating Drive berlipat ganda dengan jumlah ekstra. Kalau tidak, Silence Douluo yang menyatu dengan tombaknya tidak akan dijatuhkan dengan mudah. Silence Douluo tidak bisa menahan napas terengah-engah, dan setiap kali dia terengah-engah, bibirnya akan mengeluarkan darah. Dia terlihat dan terluka parah. Dia memandang Tang San dengan tidak dapat diterima dan bertanya, bagaimana?
Bagaimana Anda bisa memprediksi semua serangan saya? Pertarungan barusan di mana dia merasa seperti dituntun oleh hidung, adalah salah satu yang sulit dia lupakan seumur hidup. Tang San tersenyum tenang, saya seorang master roh tipe kontrol. Adapun alasannya, Anda akan segera mengerti. Pada saat ini, dahi Ning Rongrong dan Dai Mubai mengalami perubahan. Cahaya hitam yang terfragmentasi bergabung ke dahi Dai Mubai, sementara bintang berujung 7 merah Ning Rongrong menembakkan lampu merah ke Dai Mubai, lalu mundur kembali ke tubuh. Raungan harimau meledak segar dari mulut Dai Mubai. Meskipun dia meminjam kekuatan Tang San dan Oscar dengan Ning Rongrong dalam pertempuran ini, dia menghadapi Silence Douluo hanya dengan mereka berdua, dan mereka menghadapinya dalam kondisi puncaknya. Sebagai orang dengan kekuatan serangan paling ganas di antara 7 pelindung pilar suci, hadiah yang dia tawarkan jelas tidak sedikit. Energi roh Dai Mubai tidak hanya naik setengah tingkat seperti Oscar, tetapi seluruh tingkat. Dengan ini, itu juga akan membantunya mencapai titik level 80. Tidak heran dia bisa mengeluarkan raungan yang begitu bersemangat. Silence Douluo sekarang merasa bahwa kehilangannya tidak terlalu tidak masuk akal. Dari sudut semangat juang, tombak lautnya tidak kalah dengan macan putih Dai Mubai. Tapi tidak ada yang akan berpikir bahwa pria yang tampaknya adalah pemilik roh macan putih itu sekarang berada pada titik di mana dia akan mencapai tahap di atas 80 level. Meskipun dia kalah dalam pertempuran melawan kendali lawan ini, itu sama saja dengan kalah dari penilaiannya sendiri. Jika dia menyerang dengan keras sejak awal, maka segalanya mungkin akan berubah menjadi berbeda. Dai Mubai dan Ning Rongrong membungkuk sedikit ke Silence Douluo pada saat bersamaan. White Tiger mengambil Nine Tracer Glazed Tile dan membubung dengan menggunakan permukaan laut untuk kembali ke rekan mereka. Tepat ketika mereka mencapai pantai, bahu Tang San bergetar dan melepaskan gelombang energi samar yang mengelilingi tubuhnya. Hanya dalam upaya mengedipkan mata, dia mencapai platform pilar suci lens laut. Kali ini dia melepaskan Xiao Wu dari dompet 100 harta karunnya secara langsung, dan dia bahkan tidak menggunakan penghalang laut luas untuk menyelubunginya. Dalam kondisi Silence Douluo saat ini, jika dia tidak bisa melindungi Xiao Wu maka dia tidak akan menjadi Tang San. Meskipun saya tidak ingin menantang senior dalam keadaan seperti itu, saya tidak punya pilihan lain untuk menyelesaikan sidang kelima. Harap mengerti, Silence Douluo sekarang tahu apa yang dimaksud Tang San sebelumnya. Meskipun dia sekarang terluka parah, dia tidak menunjukkan jejak mengakui kehilangannya ketika melihat merek Trisula emas Tang San di dahi. Mengambil napas dalam-dalam dan menelan darahnya sendiri dengan paksa, dia melatih dirinya sendiri dan mengangkat tombak secara horizontal di tangannya. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menerima kemuliaan dari 9 ujian Sagot. Silence Douluo jelas tidak ramah percakapan seperti Sahorse Douluo. Dia menatap mata Tang San dengan cemburu dan jijik. Kecemburuan tentu saja karena 9 ujian Sagot Tang San, sementara penghinaan lebih karena pilihan Tang San untuk mengambil tantangan ini sekarang sepanjang waktu. Cahaya biru dan emas mengalir, dan cahaya biru yang tampak seperti melambai keluar dari tubuh Tang San. 8 cincin roh keluar dengan rapi. Ketika Silence Douluo melihat 3 cincin yang melambangkan kelas merah tertinggi, dia benar-benar terpana. Sekarang dia benar-benar mengerti bahwa Tang San sama sekali tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengambil 9 ujian Sagot. Meskipun lawan memiliki 1 cincin roh lebih sedikit daripada miliknya dan ada perbedaan yang cukup besar antara kekuatan roh mereka, tetapi apakah dia bisa menang melawan orang di depannya yang memiliki 3 cincin roh 100.000 tahun saat dalam kondisi prima? Mungkin hanya naga laut aneh itu yang punya kesempatan. Tang San mengangkat tangan kanannya untuk menekan merek Trisula emasnya sendiri. Pada saat itu, kekuatan roh terbentuk dan cahaya biru menyebar, tidak hanya membawa kemegahan cahaya Sagot, tetapi juga gelombang menakutkan dari rohnya sendiri. Semua air laut di dekat Saasland Secret Pilar menjadi tenang seketika. Masih seperti cermin biru, cahaya keemasan yang menembus langit dari atas pilar itu kemudian meredup hingga menghilang. Silence Douluo bergoyang dan mundur 2 langkah, menstabilkan tubuhnya sendiri dengan tombak di tangannya lagi. Tang San sebenarnya tidak menggunakan kejutan roh untuk menyerangnya, tapi itu hanya pelepasan aura roh secara instan. Itu sudah cukup untuk membuat judul Douluo ini tidak dapat berdiri kokoh. Merek Trisula emas bersinar terang kali ini. Bahkan tanpa persetujuan Silence Douluo, merek Saasland Secret Pilar menyala, dan cahayanya menyatu dengan merek Trisula emas Tang San. Pemberitahuan bergerak di dalam pikirannya,
pilar suci tombak laut, percobaan berlalu. Dahi Xiao Wu juga memancarkan lampu merah. Senior, apakah kamu puas dengan jawabanku sekarang? Tang San menatap mata damai Silence Douluo. Sudut bibir berubah pahit. Jika ada sedikit keberuntungan di hati sebelumnya, maka saat ini, Silence Douluo tidak memiliki pikiran yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan anak muda di depannya tidak peduli apa. Melihat tampilan tak bernyawa Silence Douluo, Tang San tidak mengganggunya dan meninggalkan sosis restorasi. Dia membawa Xiao Wu dan terbang, bertemu dengan teman-temannya untuk menuju lokasi pilar suci berikutnya. Beberapa saat setelah mereka pergi, Silence Douluo duduk pingsan di tanah, tetapi kecemburuan dan penghinaan di matanya benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah rasa hormat, seolah-olah dia menyesali kesombongannya sebelumnya saat dia berdoa ke pilar suci di depannya. 7 Iblis Shrek mendengar Dai Mubai tak lama kemudian, Rongrong, naik. Dai Mubai tidak kembali dari bentuk rohnya, tetapi memanggil Ning Rongrong sebagai gantinya. Dia turun, mengisyaratkan agar dia naik ke punggungnya. Ning Rongrong terkejut, "Bos, apa yang kamu lakukan?" Dai Mubai terkekeh, "Tesku sudah selesai jadi tidak ada apa-apa untukku selanjutnya. Aku tidak terlalu menghabiskan waktu sebelumnya. Tapi kamu masih memiliki 2 pertempuran sulit untuk dibantu. Bagaimana kamu baik-baik saja dengan tidak memulihkan kekuatan rohmu? Dengan cepat, kamu dan Little Ayo bangun. Aku akan membawamu. Ini akan menghemat waktu Little Sun sementara juga membiarkanmu memulihkan lebih banyak kekuatan roh. Teruslah bekerja dengan baik. Meskipun percobaan kelima adalah tes individu, tapi kita masih bisa menggunakan kelompok hanya dengan ini, segalanya tidak akan terlalu sulit." Ma Hongjun menyebutnya berhenti, "Bos Dai, mengapa tidak membiarkan saya juga? Saya juga lambat, dan saya ingin menyimpan stamina saya juga untuk mengambil bagian dalam uji coba nanti." "Pesh, berhentilah bermimpi, gendut sialan." Dai Mubai berbicara dengan kasar, "Kamu adalah orang suci roh jadi jika kamu berpikir berjalan-jalan sedikit lebih banyak dianggap sebagai konsumsi, maka bertahun-tahun ini terbuang sia-sia untukmu. Kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Tidak ada dadu. Sukingku akan cocok dengan tempat itu, jauh lebih baik." Oscar melirik Ma Hongjun dengan sedikit gembira. Dia berdiri di atas punggung macan putih tanpa syarat. Semakin dia melihat ekspresi itu, semakin dia merasa senang. Dia meraih Ning Rongrong dan membiarkannya duduk di depannya. "San kecil, kamu ingin naik dan beristirahat juga?" Dai Mubai bertanya pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku akan lulus. Bahkan jika itu berjalan, kekuatan rohku juga akan pulih perlahan." Tujuan selanjutnya, pilar suci ilusi laut. Pilar suci ilusi laut hanya memiliki tes Tang San sendiri. Tang San memiliki pemikirannya sendiri tentang memilihnya sebagai tes ketiga. Karena bantuan rekan-rekannya, kesulitan percobaan kelimanya jauh lebih rendah. Tetapi selama pertempuran di tombak suci pilar laut sebelumnya, Tang San mendapat inspirasi. Dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya lebih berguna dari yang diharapkan setelah naik ke tingkat tanpa batas. Dia harus memanfaatkannya dengan baik. Dalam tes berikutnya, gelar Douluo yang harus dia hadapi hanya 3, dan itu adalah si Illusion Douluo, si Star Douluo dan si Dragon Douluo. Jika ketiganya dikalahkan, maka persidangan kelima akan berlalu. Dengan gaya bertarung meminjam dukungan teman, ujian Zuzuking dan Ma Hongjun yang akan datang seharusnya tidak terlalu sulit. Dari menantang percobaan kelima sampai sekarang, jumlah waktu yang berlalu bahkan tidak lebih dari 4 jam. Sebagian besar digunakan dalam perjalanan. Waktu yang dihabiskan untuk bertarung sebenarnya tidak terlalu banyak. Waktu yang dihabiskan untuk rintangan pertama sangat sedikit. Sejauh ini, level kekuatan roh The Shrek Seven Devils adalah sebagai berikut. Evil Ayat White Tiger Dai Mubai, level 80 Power Attack Type Battle Spirit Saint. Sosis besar Paman Oscar, sistem makanan level 77 alat Spirit Saint. 1000 tangan Asura Tang San, level 84 tipe kontrol Battle Spirit Saint. Evil Flame Phoenix Ma Hongjun, serangan kekuatan level 77 Battle Spirit Saint. Soft Bonus Demon Rabbit Xiao Wu, kekuatan roh tidak diketahui, ketahanan tubuh meningkat, kemampuan pertempuran air meningkat pesat. Nine Tracer Glazed Tilening Rongrong, level 77 Support Type Tool Spirit Saint. Hell Sivet Zuzuking, level 78 Agility Attack Type Battle Spirit Saint. Di antara 7,
Meskipun Oscar melewati percobaan kelima dengan hanya setengah level hadiah, dia berlatih selama beberapa waktu saat berada di level 76, dan mencapai level 77 dengan hadiah setengah level ini. Yang terendah dari Shrek 7 juga level 77. Selain Tang San dan Dai Mubai yang mencapai tahap Spirit Douluo, 5 lainnya juga menuju ke tahap itu juga. Hanya dalam waktu beberapa tahun, mereka menahan banyak rasa sakit dan berlatih dalam kondisi keras yang tak tertahankan, tetapi hasilnya sama bagusnya. Sudah dari 60 hingga 70 tingkat kekuatan biasa, hingga hampir 80. Untuk Master Roh biasa, itu akan menjadi proses yang hanya bisa dilakukan dalam beberapa dekade. Karena avatar roh Dai Mubai membantu mereka bergegas, kecepatan perjalanan semua orang sangat cepat. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, mereka mencapai tujuan berikutnya. Laut di dalam lautan pilar suci ilusi laut. Seolah mengharapkan kedatangan mereka, ketika semua orang datang, ada Master Roh Laut kelas berpakaian kuning dan ungu menunggu di luar tepi laut di dalam hutan laut, membawa mereka ke tepi laut. Pilar suci Saas Illusion berbeda dari pilar yang mereka lihat sebelumnya di Saas Lens dan Sahorse. Sementara kedua pilar itu berbeda, pilar suci di depan mereka sangat unik bentuknya. Cahaya dan bayangan biru ilusi melayang di tengah laut. Cahaya redup menerangi laut, sepertinya semuanya hanya kabut mendung. Di bawah pengaruh asap biru ini, mustahil untuk melihat apa yang ada di tengah laut, jadi secara alami sama sulitnya untuk melihat tampilan dasar pilar suci dan platformnya. Cahaya keemasan pilar lain yang digabungkan di langit berasal dari asap biru. Sudah pasti bahwa Wali Douluo tidak bisa dilihat ketika pilar dan platformnya tidak terlihat. Bagi 7 iblis Shrek, ini bahkan lebih seperti lawan yang tidak dikenal. Hal-hal yang tidak diketahui sering kali menjadi yang paling menakutkan. Tang San tahu bahwa tepat ketika dia benar-benar sampai di sini, alasan mengapa uji coba Dai Mubai dan yang lainnya tidak termasuk Douluo ini, bukan karena kekuatan Douluo tidak cukup. Sangat mungkin bahwa kekuatannya terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan, San kecil? Dai Mubai berubah menjadi bentuk manusia. Konsumsi kekuatan rohnya sangat besar, tetapi memakan sosis restorasi Oscar membuatnya merasa tidak terlalu lemah. Setelah semua percobaan kelimanya sudah selesai. Tidak menunggu jawaban Tang San, Oscar melanjutkan, bagi kami, mungkin si Illusion Douluo ini adalah yang terkuat. Tetapi bagi Little Sun, mungkin itu yang termudah. Kabut cahaya di depan kami mirip dengan domain fantasi rongrong, tetapi itu penting, sebagai domain bawaan. Namun, Anda lupa Bos Dai, bahwa mata roh ungu Tang San adalah kutukan dari semua domain ilusi. Kita dapat membayangkan bahwa kekuatan si Illusion Douluo ini terutama di domain. Jika domain tidak efektif, dia tidak akan lebih kuat dari Sahorse Douluo. Kemenangan Little Sun sudah pasti. Ma Hongjun mencibir, bagus. Ao kecil, kamu juga tahu cara menganalisis. Oscar berbicara dengan gembira, tentu saja. Mendengar analisis Tang San setiap saat akan mendidik. Kamu pikir aku adalah kamu, dasar otak babi. Petik 2. Oscar mencibir, siapa yang bertanya padaku adalah siapa? Kamu. Ma Hongjun ingin melanjutkan tetapi dia diinterupsi oleh Dai Mubai. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk bermain. Jangan pengaruhi Little Sun. Oscar memberikan beberapa sosis lagi ke Tang San lagi, jangan simpan. Aku masih punya cadangan. Tidak masalah. Tang San mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam, lalu menyesuaikan kondisinya sendiri. Melompat, dia menuju asap berwarna biru yang sedang terbang. Di udara, dia sudah melepaskan roh perak birunya sendiri. 8 cincin roh di sekitar tubuhnya, dia menerobos masuk ke wilayah lawan. Analisis Oscar terdengar masuk akal, tetapi Tang San mengerti bahwa pada kenyataannya, tantangan ini tidak semudah yang dibayangkan Oscar. Analisis Oscar telah melewatkan 1 poin, dan itu adalah level si Illusion Douluo. Judul domain kelas Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level avatar roh. Domain bawaan akan digunakan untuk efek terbesar dengan tingkat judul Douluos, sehingga Tang San sendiri tidak bisa memastikan apakah dia bisa menggunakan mata roh ungunya untuk mematahkan keterampilan domain si Illusion Douluo. Tapi seperti pertempuran sebelumnya di mana Dai Mubai dan Ning Rongrong menggunakan Fantasy Space untuk menang melawan lawan mereka, untuk menantang si Illusion Douluo, dia harus memasuki domain. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Memasuki asap, Tang San merasakan perubahan langsung. Ini sepertinya bukan kabut yang tertinggal di udara,
tapi seperti lautan. Jauh di dalamnya, Tang San bahkan merasa bahwa kecepatannya melambat karena pengikatan lingkungan bahkan lebih seperti berada di bawah laut karena bernapas terasa sangat sulit. Efek domain sudah mulai berlaku. Untuk bergegas ke sini, Tang San memasukkan Xiao Wu ke dalam penyimpanannya. Ketika tes dimulai, dia secara alami membiarkan Xiao Wu keluar lagi. Tapi seperti saat dia menghadapi Silence Douluo, dia juga tidak menggunakan penghalang laut luas untuk menyelubunginya. Dia hanya melilit pinggang rampingnya dan melayang di sana dengan tenang. Tang San tidak menggunakan mata iblis ungunya untuk menghancurkan domain dengan tergesa-gesa. Dia baru saja menyebarkan kekuatan spiritualnya sendiri seperti jaring raksasa di dalam asap. Ketika kekuatan spiritual memasuki asap, Tang San segera merasakan tekanan besar. Dibandingkan dengan deteksi di udara, asap di depannya menimbulkan lebih dari 10 kali perlawanan. Kekuatan spiritual menyebar lambat, dan hal-hal yang terdeteksi sangat kabur. Sementara itu, kekuatan spiritual Tang San seperti menarik kunci asap. Dengan dorongan kekuatan spiritual, kabut biru di sekelilingnya bergerak lebih cepat. Tang San hanya merasa bahwa pemandangan di depannya berubah saat semua asap menghilang, namun di bawah kakinya rasanya seperti ada tanah yang kokoh. Saat itu dia berada di sebuah hutan besar. Lampu merah menyala, jiwa Xiao Wu telah kembali ke tubuhnya. Melihat sekeliling, dia berbicara dengan kaget, apakah? Bukankah ini hutan besar bintang Dou? Tang San terguncang. Xiao Wu mengangguk dan berkata, tentu saja. Aku tinggal selama bertahun-tahun di hutan besar Star Dou, dan aku tahu setiap rumput dan kayu dengan jelas. Tapi ini bukan hanya hutan besar Star Dou, dan ini. Tepat ketika dia mengatakan itu, sosok orang muncul tiba-tiba, dan itu adalah 9 dari mereka dengan kecepatan luar biasa. Mereka mengepung Tang San dan Xiao Wu hampir dalam sekejap. Seluruh tubuh yang pertama berada dalam kobaran api. Penampilannya begitu akrab bagi Tang San dan Xiao Wu. Dia adalah salah satu dari 3 generasi emas Spirit Hall. Datang bersamanya, 8 orang suci roh yang kuat yang masing-masing memiliki 7 cincin roh. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Dia menatap wajah Tang San dengan ganas saat dia menggeram. Tang San dan Xiao Wu tercengang. Adegan ini terlalu akrab bagi mereka. Bukankah ini adegan di mana Tang San ditangkap saat dia harus menyelamatkan Xiao Wu di dalam hutan besar Star Dou? Karena orang-orang di depan mereka, Tang San berusaha menggunakan hidupnya untuk membiarkan Xiao Wu melarikan diri, tetapi dia malah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, sehingga menjadi cincin roh dan tulang roh Tang San. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, Tang San tidak akan pernah melupakan adegan yang mengukir di tulangnya dan terukir di hatinya. Matanya yang tumpul berubah semakin dingin, niat membunuh yang tak terkendali melonjak seperti semburan yang mengamuk. Bahkan ketika Tang San tenang dan bijaksana, ketika adegan ini terjadi di hadapannya sekali lagi, dunia dalam pikirannya menjadi gila. Xiao Wu menggigil, karena dia jelas merasa bahwa Tang San mengeluarkan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Jangan gegabah. Ini ilusi. Sebagai perbandingan, Xiao Wu jauh lebih tenang. Tetapi untuk Tang San, jadi bagaimana jika itu hanya ilusi? Xiao Wu adalah titik sakitnya. Terlebih lagi, adegan di hadapannya ini adalah salah satu yang dia sesali selama sisa hidupnya. Jika bukan karena diserang oleh 8 orang suci roh, mengapa lagi Xiao Wu mengorbankan dirinya? Jika bukan karena Yearning Heart Broken Red menahan kekuatan hidup Xiao Wu, maka dia dan Xiao Wu akan benar-benar terpisah untuk selamanya. Niat membunuh yang menusuk tulang dicurahkan dari hati Tang San seperti semburan. Suhu di sekitar alam turun dengan cepat saat mata Tang San perlahan berubah warna menjadi merah darah. Dia bahkan menarik Xiao Wu ke pelukan ini dengan kasar, memegangi sosok rampingnya erat-erat. Bibirnya terkatup membentuk garis lurus. Tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Wu saya lagi. Bahkan tidak dalam ilusi. Pada saat berikutnya, Tang San bergerak. Seluruh tubuhnya menerjang keluar seperti angin puyuh. Kecepatannya sangat menakutkan, ketika 8 tombak laba-laba pecah dari punggungnya, dia pergi begitu cepat hingga merobek kulit punggungnya sendiri, menyemprotkan darah ke seluruh tubuhnya. Tapi ini tidak masalah bagi Tang San. Dia ingin merobek semua yang ada di depannya. 8 orang suci roh menyerang Tang San hampir bersamaan, tetapi hanya dalam sekejap, mata mereka kehilangan sosok Tang San. Dia melewati bagian depan mereka dalam kilatan lampu merah. Dari serangan yang dilakukan oleh 8 orang suci roh,
6 di antaranya berhasil dihindari sementara 2 di antaranya mendarat di punggung Tang San. Kekuatan serangan sebenarnya sama persis dengan situasi saat itu, tetapi Tang San tetap di tanah dan bahkan mempertahankan sikap. Saat berikutnya, suara pecah dibuat saat dia berubah menjadi lusinan fragmen yang terbang ke berbagai arah. Di belakang mayatnya, kaki kiri Tang San membawa bayangan berwarna darah. Hanya bersinar, dia menggunakan keterampilan tulang roh kaki kirinya yang jahat 100.000 tahun, Orca Fang Booster, untuk memotong mayat. Tanpa berhenti, Tang San bergerak lagi. Pada saat ini, kecepatannya bahkan melebihi tingkat serangan kelincahan yang sama dengan tipe Spirit Masters. Dia bahkan sepertinya tidak merasakan serangan dari 2 Spirit Sage yang menghantamnya sebelumnya. 8 tombak laba-laba berdiri tegak di tanah, dan dia menembak ke depan. Kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah. Keterampilan roh 10.000 tahun, penjara perak biru, diaktifkan. Penjara perak biru saat ini tidak sama dengan penjara perak biru saat itu. Di bawah pengaruh kekuatan roh Tang San level 84, setiap kaisar perak biru begitu tahan lama bahkan avatar roh spirit Sage tidak akan bisa menjamin pelarian instan. Selanjutnya, lingkaran cahaya merah mengelilingi Tang San saat meledak, menyebabkan udara di sekitar berhenti sepenuhnya sebelum berubah menjadi kristal padat, mengunci semuanya di tempatnya. 8 orang suci roh terjebak dalam keadaan berjuang karena mereka terkunci di dalam tubuh kristal yang terbuat dari udara beku. Mati. Tang San menggeram dengan hampir gila dan suara ledakan datang saat hancur. Mayat di dalam kristal hancur bersama dengan kristal, berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di udara, mewarnai hutan yang awalnya hijau ini menjadi merah hampir dalam sekejap. Teknik pertama kemampuan roh ke-8 Tang San, kerumunan menahan gerakan membunuh tertentu, perak biru, roh jahat, penghancuran cermin. Bahkan ketika dia menghadapi Xiao Bai, dia tidak menggunakan teknik ini sepenuhnya karena dia hanya menggunakan bagian cerminnya untuk mengunci gerakan Xiao Bai di air laut. Teknik pertama dari keterampilan roh ke-8 ini untuk sementara dapat mengubah udara, air, atau materi apapun menjadi kristal seperti cermin. Hancurkan tubuh kristal, dan segala sesuatu di dalam area efek akan hancur dan binasa. Kecuali lawan sudah cukup kuat untuk menahan kekuatan sobek yang menakutkan dari teknik ini, maka jika tidak, kematian akan dijamin. Itu adalah teknik yang sangat brutal yang sangat mirip dengan gaya Evil Orca King. Meskipun itu semua adalah ilusi di depan matanya, tetapi, bahkan jika kehidupan 8 orang suci roh dipertukarkan, hasilnya tidak akan berubah. Mereka masih akan hancur berkeping-keping. Serangan gila itu menunjukkan kekuatan Tang San yang sebenarnya, dan seperti saat itu, Xiao Wu membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Tang San. Merasakan niat membunuh Tang San yang dingin, brutal, dan menakutkan hanya membuatnya merasa hangat. Dia tidak mengingatkan suaminya bahwa ini adalah ilusi lagi. Karena dia tahu keadaan pikiran Tang San sekarang, bahwa jika dia tidak melampiaskannya, maka itu akan lebih buruk baginya. Pada saat yang sama dia percaya bahwa suaminya akan mengendalikan situasi ini sepenuhnya. Merasakan kehancuran di sekitarnya, dada Tang San berdenyut-denyut. Menggunakan keterampilan tulang rohnya dan keterampilan roh ke-8 secara berurutan adalah konsumsi yang cukup besar baginya. Konsumsi yang dapat ditimbulkan oleh keterampilan cincin roh 100.000 tahun tidak diragukan lagi menakutkan. Seiring dengan semua kehancuran, pemandangan berubah lagi. Kali ini, Tang San dan Xiao Wu tampaknya menjadi pengamat, dan muncul di hadapan mereka adalah adegan yang membangkitkan niat membunuh dari ketenangannya lagi. Di mata mereka, ada Tang San dan Xiao Wu lain, yang tampak jauh lebih hijau daripada sekarang. 9 orang yang diparut sekali lagi berada di tempat kejadian. Xiao Wu dalam adegan itu berada di udara, dengan teriakan tajam yang menusuk telinga, "Aaaaaahahaha," dari mulutnya. Matanya tidak lagi meneteskan air mata, tapi darah. Tang San di tempat kejadian telah kehilangan kaki kanannya, yang menghilang di udara sepenuhnya. Tapi dia sendiri sangat tenang. Saat dia memuntahkan darah, tangan kanannya menangkap tulang kaki biru yang berkilauan dari kabut darah yang berasal dari kakinya yang hilang, sementara kekuatan rohnya mengalir keluar tanpa terkendali. Berbalik dengan ganas, dia bahkan tidak melihat 3 serangan yang datang dari belakang, dan melemparkan tulang kaki lurus ke arah Xiao Wu dengan kekuatan besar. Xiao Wu, penerbangan keterampilan tulang roh, lari, Tang San dalam adegan itu benar-benar kehilangan suaranya, seperti terkoyak.
Dia menempatkan setiap ons kekuatan dalam dirinya dan memasukkan semuanya ke dalam lemparan ini. Pada saat yang sama, tangan kirinya meraih pecahan tombak 8 laba-laba, dan menusukkannya jauh ke dalam hatinya sendiri. Bukankah adegan ini persis di mana Tang San mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiao Wu? Melihat adegan ini sebagai orang luar, tubuh Xiao Wu tidak bisa menahan gemetar. Saat itu ketika dia akan kehilangan Tang San sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak dapat mengendalikan air matanya sendiri, dia berteriak sambil mengunci tangannya di tubuh Tang San. Adegan tidak berakhir, dan semuanya dilanjutkan. Xiao Wu dalam adegan ini mengeluarkan teriakan tajam yang tak tertahankan. Ketajaman tangisan itu seperti bisa mengguncang seluruh hutan besar bintang Do.